Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba', jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menuntut ilmu agama agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-13. Dan untuk malam ini insyaallah ana akan banyak mengambil dari syarah Al-Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau ada sebuah kitab ya, Syarah Arba'in An-Nawawi. Beliau mengarang kitab ini, ya, ini sangat bagus dibaca ya bagi para penuntut ilmu, ya, bisa menjadi koleksi bacaan supaya kita bisa bertambah, berkembang, kita bisa memahami tentang hadis-hadis ke-42 hadis ini dengan baik ya. Ini syarah beliau sangat bagus sekali. Namun sebelum kita mulai, insyaallah kita akan mendengar hadisnya terlebih dahulu dari Reza. Tafadhol ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab An-Nawawi fi kitabihil Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu thalithu asyar an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ahsanta, barakallahu fikum. Hadis ke-13 ya, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang berkunyah Abu Hamzah, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ya adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, ya, sampai ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim kama dzakarul musannif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, ya. Fahuwa minal muttafaqi alaih. Hadis ini termasuk hadis yang muttafaqun alaih. Naam.
Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaznya adalah milik Imam Bukhari. Lafaznya milik Al-Imam Bukhari. Naam. Anas, ya, kita sedikit membahas biografi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang sahabat, ya, yang berasal dari kota Madinah. Nah, ia tinggal bersama ibunya. Siapa nama ibunya? Ada yang tahu? Anak SW? Taib Galang? Ummu Sulaim. Ahsanta. Nah, ya, Ummu Sulaim. Beliau tinggal bersama ibunya, ya, Ummu Sulaim. Dan ayah tirinya bernama Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari. Nah, diceritakan di sini beliau membawakan sebuah kisah, ya, hafizahullah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, usia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu masih sangat belia, masih sangat kecil. Nah, tatkala itu, nah, ibunya ada keinginan supaya bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu upaya ibu beliau, ya, Anas ibn Malik bisa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membawakan Anas yang saat itu masih kecil, ya. Beliau membawakan Anas ibn Malik yang saat itu masih kecil menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diantarkanlah Anas yang masih kecil ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Ya, supaya dijadikan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini permintaan ibunya. Anas dibawa kepada Nabi supaya apa? Bisa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah, ya, semenjak itulah Anas ibn Malik ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu kemuliaan, ya. Suatu kemuliaan bisa membantu orang yang paling mulia di dunia ini, yaitu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas ibn Malik mendapatkan kemuliaan tersebut. Bahkan Anas ibn Malik beliau mengatakan, ya, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 sinin, selama 10 tahun. 10 tahun. Wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi ayyakun, ya, dan tidak semua pekerjaanku itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Terkadang Nabi memerintahkan seperti ini, namun aku melakukan yang lain karena masih kecil, ya, karena masih kecil saat itu. Dan terus selama 10 tahun beliau mengatakan ini. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala li fiha uf. Nabi tidak pernah sama sekali mengatakan kepadaku uf. Apa uf? Ah, dasar. Ya, ah atau dasar. Enggak pernah Nabi mengatakan hal tersebut kepadaku 10 tahun. Selama 10 tahun. Wala qala li, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, lima fa'alta hadza wa alla fa'alta hadza. Kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapa engkau enggak melakukan yang ini? Enggak pernah Nabi mengatakan hal tersebut. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana mulianya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada, dan ini salah satu pengajaran beliau kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, betapa tingginya, luhurnya akhlak beliau, adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan di sini kita tahu, ya, selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, banyak mendapatkan riwayat-riwayat atau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah hadis yang akan kita bahas ini, hadis yang ke-13,
Ya, jadi dari sini asal muasalnya beliau menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang ke-13 ini. Naam. Kemudian di sini beliau mengatakan hafizahullah. Hadis ini ya termasuk salah satu hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu, meninggalkan permusuhan dan meninggalkan hal-hal yang dapat memecah belah kaum muslimin. Dari mana kita mengetahuinya? Ini terungkap dengan arahan beliau sallallahu alaihi wasallam agar hendaknya setiap muslim memiliki sifat menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya, sebagaimana disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Ya, perumpamaan seorang mukmin ya dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan berlemah lembut kamasalil jasad, seperti satu tubuh, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan hal yang sama. Dengan apa? Bisahari wal huma. Bisa dia bergadang atau merasakan demam. Ya, makruf. Kalau kita sakit gigi, ya, sakit gigi, bolong gigi. Ada enggak? Oh, enggak apa-apa, gigi sakit sekali tapi badan ini anteng-anteng aja. Ya, wajah malah senyum. Enggak ada. Ya, sakit semuanya, rasanya sakit. Susah tidur, demam, ya, kaki sakit. Oh, enggak apa-apa, keseleo. Kemarin ada siswa yang keseleo, ya. Tidur tak nyaman. Ya, kepikiran. Enggak ada, oh enggak apa-apa, kaki aja keseleo, ya, badan sehat-sehat, anteng, enggak. Semuanya merasakan sakit. Itulah perumpamaan seorang mukmin, ya. Orang yang beriman, mereka itu saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut seperti satu tubuh, ya, seperti satu tubuh. Kita semua, ya, kita semua mukmin, ya, saling menyayangi, ya, saling mencintai, lemah lembut, ya. Apalagi ini di satu tempat yang kondisinya mendukung, ya, yang kalian itu satu kelas dan di kelas itu enggak berubah-ubah orangnya. Itu aja, di kamar pun begitu. Harusnya bisa tumbuh rasa itu, ya, untuk anak-anak SW, anak-anak TD juga yang satu asrama, ya. Jangan marah-marahan, jangan pukul-pukulan, apalagi jangan, ya, lemah lembut, saling mencintai. Naam. Kita muslim, kita mukmin. Naam. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Di surat Maryam, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu akan menanamkan di hati mereka wudda. Apa itu wudda? Rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang. Allah yang menanamkan, ya, beriman dan beramal soleh. Naam. Di hadis yang lain Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bunyan, sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itulah bunyan. Dan itulah seorang mukmin. Perumpamaannya seperti bangunan yang saling menguatkan, bukan sebaliknya, saling menjatuhkan, ya, saling
hasad misalnya, ya, intinya saling menjatuhkan, maka bangunan itu akan roboh. Kalau bangunan bisa saling menjatuhkan, akan hancur, akan roboh. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita mukmin saling bersaudara, ya, kita harus saling menguatkan satu dan yang lain. Dan di sini beliau melanjutkan, ya, hafizahullah, namun sangat disayangkan kita dapati saat ini banyak kaum muslimin yang bercerai-berai. Karena apa? Karena organisasi misalnya, karena partai, karena alirannya, dan lain-lain. Bahkan ini bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Ini di seluruh dunia, ya, saling menjatuhkan, memusuhi, mencela, menghina, ya. Ini sangat disayangkan, ya. Maka tugas kita, kata beliau, adalah menghidupkan dan mengingatkan kembali hadis-hadis seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan itu, ya, masing-masing kita pun sadar dan bisa memperbaiki diri kita masing-masing, dan akhirnya kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Sebagaimana, ya, atau kita tahu disebutkan tadi bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, ya, tidak sempurna keimanan kalian. Jelas ini menunjukkan seseorang apabila tidak saling mencintai, tandanya imannya kurang sempurna, ya. Ketika iman kurang sempurna, ya, kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka kita kelak akan menyesal kenapa kita tidak datang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dengan iman yang baik. Justru kita datang dengan iman yang kurang sempurna. Naam. Ya, di sini disebutkan sebagian orang, ya, kata beliau hafizahullah, salah dalam menerjemahkan hadis ini, di mana mereka menerjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Ini, ya, adalah terjemahan yang mustahil dilakukan, dikatakan oleh beliau di sini. Namun terjemahan yang benar, kata beliau hafizahullah, adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau yang sebelumnya, ya, ini tafsiran yang salah atau penerjemahan yang salah. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, ya. Ini mustahil. Ya, ini mustahil dikatakan di sini oleh beliau hafizahullah. Namun tadi, ya, terjemahan yang tepat adalah yang telah kita sebutkan. Artinya, kata beliau melanjutkan, jika seseorang mendapatkan nikmat harta, nikmat kecerdasan atau yang lainnya, maka ia juga ingin saudaranya bisa menikmati hal yang sama. Diberikan harta, diberikan kecerdasan, diberikan pemahaman, diberikan keimanan, diberikan cahaya sunnah, antum menginginkan hal yang sama untuk saudara antum seperti yang antum rasakan. Seperti yang antum rasakan. Naam. Adapun mengharuskan seseorang mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai diri sendiri, ini merupakan pembebanan untuk diri sendiri dan sulit dilakukan. Ya, antum sangat cinta dengan diri sendiri, antum juga menginginkan atau antum juga mencintai saudara antum seperti antum mencintai diri sendiri, ini sulit, ya, pembebanan terhadap diri sendiri. Maka maknanya tadi kurang tepat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan sabda beliau, la yu'min, tidak beriman. Apakah maksud tidak beriman di sini seseorang yang tidak bisa menerapkan hadis ini adalah orang kafir? Apakah maksudnya demikian? Bukan, ya. La yu'min, tidak beriman di sini menunjukkan ya kamalul iman, bukan aslul iman. Menunjukkan kesempurnaan iman dan bukan ya menjadi ujian bagi diri kita. Naam. Musik disetel ya, dan bahkan disetelnya bukan dengan suara kecil, malam-malam ya, jam 10 setel besar misalnya. Ini kan sangat-sangat mengganggu. Ini sangat-sangat mengganggu ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tidak beriman. Menunjukkan mengganggu tetangga itu ya tidak boleh. Kita wajib untuk tidak mengganggu tetangga. Naam. Kemudian di sabda Nabi SAW yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina saat berzina dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang peminum khamar itu meminum khamar dan dia beriman. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia mencuri ketika mencuri dia beriman. Apakah saat dia berzina dia kafir? Enggak. Apakah saat dia meminum khamar dia kafir? Enggak. Ya. Jangan kita seperti orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka memahami nas tidak beriman itu dengan satu makna, yaitu tidak beriman mutlak, yaitu kafir. Itulah orang-orang Khawarij. Makanya mereka mengkafirkan dosa besar. Orang-orang yang terjerumus kepada dosa besar dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Pezina kafir. Ya. Meminum khamar itu kafir. Ini adalah akidah orang-orang Khawarij. Ya, mereka salah satu akidah mereka adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dikatakan oleh mereka apabila mati masuk neraka jahanam kekal selamanya. Ya, apabila mereka mati pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka jahanam selamanya. Selamanya. Ahlus sunnah tidak demikian. Ya, Ahlus sunnah tidak demikian. Pelaku dosa besar ya di bawah kesyirikan, ya di bawah kesyirikan, pelaku dosa besar apabila meninggal itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah menghendaki akan diazab, kalau Allah menghendaki maka akan diampuni, ya. Kalau Allah menghendaki akan diazab, kalau Allah menghendaki akan diampuni. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seperti akidah Khawarij. Naam. Apa tujuan kita bahas tadi? Tentang penerapan kaidah bahwasanya penafian sesuatu di dalam syariat itu menunjukkan adanya rukun yang hilang atau itu kewajiban. Di sini, di hadis ini, ya, kita berbicara tentang hadis ke-13 ini. Dengan demikian, ya, berdasarkan kaidah ini, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas ini menunjukkan bahwa menyukai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Ya, hukumnya adalah wajib. Naam. Dan di sini kalau kita perhatikan di dalam hadisnya ada kata-kata atau ada kalimat ma. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, menunjukkan apa-apa. Apa-apa, ma di sini artinya apa-apa. Dalam segala hal. Maknanya adalah dalam segala hal. Ini mencakup perkataan, ya, perbuatan, keyakinan, baik untuk perkara dunia maupun untuk perkara
akhirat, baik untuk perkara dunia maupun untuk perkara akhirat. Naam. Ya. Di sini beliau menjelaskan, jadi maksud dari hadis ini ya adalah sebagaimana kita suka untuk berkata-kata baik, maka kita juga menginginkan agar saudara kita bisa berkata-kata baik. Sebagaimana kita bisa bersedekah, maka kita juga ingin saudara kita bisa bersedekah. Sebagaimana kita bahagia ya mengenal sunnah, maka kita juga ingin saudara kita mengenal sunnah. Ya, sebagaimana kita bahagia kita bisa sukses dalam pekerjaan kita, kita juga ingin ya saudara kita sukses dalam pekerjaannya. Dan demikianlah. Ya, kita suka demikian, kita juga suka saudara kita demikian yang kita rasakan. Naam. Sikap seperti ini seharusnya ada di setiap muslim. Karena sesama muslim harus saling mencintai, dan harus saling menghargai, menginginkan kebaikan atau bahkan menginginkan agar menjadi orang yang lebih baik. Misalnya, ya kita mendapati saudara kita melakukan suatu maksiat, melakukan suatu penyimpangan, ya hendaknya kita doakan, ya saudara kita ini agar apa? Agar mendapatkan hidayah. Kita doakan ya agar mendapatkan hidayah saudara kita ini. Ya, bukan malah kita bergembira atau bahkan kita mendoakan kebinasaan untuk mereka, ya. Bukan kita mendoakan kebinasaan atau kita bahagia. Naam. Kalaupun kita ingin atau harus mengkritik mereka, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah, hendaknya kita mengkritik dengan penuh kasih sayang. Kita kritik dengan penuh kasih sayang, bukan dibangun di atas kebencian, bukan dibangun di atas fitnah, bukan dibangun di atas tuduhan-tuduhan palsu. Ya, dengan kasih sayang. Kalau memang harus kritik dengan kasih sayang. Naam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah landasan dalam bermuamalah sesama muslim, ya. Hadis ini menjadi landasan dalam bermuamalah sesama muslim. Kalau setiap muslim, ya kita semua, ya masing-masing kita bisa mengamalkan hadis ini, ya insyaallah enggak akan ada namanya hasad, ya insyaallah enggak akan ada namanya dengki. Ini insyaallah akan hilang, ya sedikit-sedikit akan hilang. Naam. Kenapa? Di sini disampaikan oleh beliau hafizahullah, karena hasad ya biasanya dimiliki oleh orang yang ingin tampil beda. Hasad itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang ingin tampil beda dan tidak ingin orang lain menyamai dia. Ini biasanya hasad itu muncul pada seseorang yang seperti ini, ingin tampil beda dan tidak ingin ada orang lain yang menyaingi dia. Naam. Wah, anak hafal 30 juz misalnya. Anak enggak mau, fulan ini kok tiba-tiba sudah hampir sama aja. Akhirnya hasad. Ya, enggak mau menyaingi, enggak mau disaingi dia. Naam. Ya. Atau dia misalnya orang yang paling berhasil. Ya, orang yang paling berhasil. Nah, ini juga untuk misalnya anak-anak yang juara 1. Ya, juara 1. Ya, dia merasa tidak suka kalau saudaranya itu berhasil menyaingi dia. Ya, kok fulan ini aja sih, dia juara 1, yang tadi juara 2 misalnya, atau yang juara 3 mulai sedikit-sedikit mendekati. Ya, dia ngerasa tersaingi, akhirnya tidak suka. Akhirnya dia tidak suka, ada muncul hasad, merasa paling kaya misalnya. Kaya, fulan tiba-tiba dapat rezeki nomplok jadi kaya, enggak suka. Ya, enggak suka. Padahal seharusnya bukan demikian, ya. Padahal seharusnya bukan demikian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, itulah negeri akhirat, ya, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwa, ketinggian atau sombong, wala fasada, ya, tidak menginginkan tinggian, kesombongan. Orang ini tidak sombong dan juga tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik yaitu surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita sudah tahu tentang hadis ini tadi, ya. Oh, berarti hadis ini, ya, meminta kita untuk menyukai kebaikan bagi saudara kita sebagaimana, ya, kita menginginkan kebaikan bagi diri kita. Kita tahu, namun untuk mengamalkannya butuh perjuangan. Ya, jelas untuk mengamalkan hadis ini butuh perjuangan. Barakallahu fiikum. Kemudian beliau melanjutkan, ya, sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Sikap seorang muslim terhadap muslim lainnya secara umum berkaitan dengan dua kemungkinan, yaitu perkara dunia dan perkara akhirat. Antara perkara dunia atau perkara akhirat. Ada dua kemungkinan ini, ya. Yang pertama perkara agama atau perkara akhirat, ya. Pada perkara agama ini terbagi atau terjadi di tiga kondisi. Pada perkara agama ini terjadi tiga kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama, agama saudara kita kurang daripada kita. Agama saudara kita kurang daripada kita. Ya, sebagaimana contoh tadi, contohnya kita memiliki hafalan Al-Quran 30 juz atau lebih banyak dari saudara kita. Sikap yang benar dalam kondisi ini, ya, sikap yang benar dalam kondisi ini ketika saudara kita lebih kurang agamanya dari kita adalah kita menimbulkan perasaan keinginan agar saudara kita bisa memiliki hafalan yang sama seperti kita. Antum, ya, misalnya yang lain, antum lihat teman antum, ya, sholat sunnahnya kurang, antum banyak, antum sholat rawatib antum lakukan dulu 12, ya, rakaat, antum lakukan terus. Ada teman, ya, yang hanya 2 rakaat misalnya, itu qobliyah subuh, ya, bukannya antum merasa bangga, wah, aku lebih hebat daripada dia, enggak, ya, nanti takutnya terjatuh kepada ujub, malah menghapuskan amalan. Tapi yang antum inginkan adalah bagaimana mengajak dia supaya dia bisa sama seperti antum, ya, anak-anak SW, ya, santri Salafiyah Wusta, ini perlu diperhatikan. Antum ada misalnya teman antum yang kurang waktu belajar, nggak faham, antum yang faham, coba bantu supaya bisa apa? Bisa faham. Begitu, ya, bukan justru menertawakan temannya nggak bisa. Ya, ini waktu ditanya Ustadz, misalnya ditanya Ustadz fikih, sebutkan syarat sah sholat, yang lainnya wah ketawa. Ini, ya, untuk apa ketawa, ya? Namanya belajar, ya, sama-sama belajar. Kalian dukung, ya, jangan saling menertawakan. Baik. Yang kedua, ya, kondisi yang kedua, agama saudara kita sama dengan kita. Agama saudara kita sama dengan kita. Maka yang kita lakukan, ya, di saat kondisi ini terjadi, adalah kita senang. Kita senang dan tidak hasad. Senang dan tidak hasad.
Antum senang, Masya Allah, Alhamdulillah, ana bisa hafal hadis 40 arba'in, ya 42 hadis arba'in, teman ana juga bisa, Alhamdulillah. Yang tadi kalau misalnya ada yang kurang dibantu, gitu, ya. Bukan hasad, kok dia nih bisa sama sih, kok dia nih bisa sama sih, enggak, ya, senang, merasa senang. Ini kondisi yang kedua. Dan kondisi yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga ini lebih tinggi. Agama saudara kita lebih baik daripada kita, ya, agama saudara kita lebih baik daripada kita. Di sini beliau menyampaikan, ya, jika kita dapati saudara kita lebih baik daripada diri kita dalam urusan agama, maka kita tidak boleh hasad kepadanya. Ya, kita tidak boleh hasad kepadanya. Namun sikap yang benar adalah kita memunculkan ghibthah. Ya, kita memunculkan ghibthah. Apa itu sifat ghibthah? Sifat ghibthah itu adalah, ya, hasad yang dibolehkan. Ya, kita bahasanya hasad yang dibolehkan. Kalau hasad yang tercela, ya, dia menginginkan apa yang dicapai saudaranya itu hilang dari dirinya. Nah, itu sifat hasad yang tidak diperbolehkan, ya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang, ya, ini yang pertama, kita boleh hasad kepada orang seperti ini. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, kemudian dia membaca Al-Qur'an tersebut sepanjang siang dan malam. Di siang hari, di malam hari orang ini semangat mempelajari, membaca Al-Qur'an. Ya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah karuniakan harta. Seseorang yang Allah karuniakan harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dengan harta tersebut orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia infakkan harta tersebut di siang hari dan malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berinfak malam hari, siang hari, ya. Di sini kita dibolehkan hasad pada dua keadaan ini. Namun untuk selainnya, ya, seseorang punya sepatu baru misalnya, ada sepatu baru. Waktu anaknya masuk misalnya, masuk masjid diinjek-injek. Ini kan enggak boleh, ya. Ini enggak boleh. Hasadnya sangat tampak itu. Ya, diinjek-injek. Ada baju baru. Oh, baju baru ini. Fulan punya baju baru. Begitu ditaruhnya, bajunya dicoret-coret. Ya, ini enggak boleh. Kayak gini, ya, enggak boleh. Ini bahkan hasadnya sudah sangat tampak. Ya. Dan ini bahkan di urusan dunia, tercela, enggak boleh. Naam. Ya, tadi kita boleh hasad tadi pada dua orang tersebut yang diberikan Al-Qur'an, membacanya di malam hari dan siang hari terus-terusan. Ya, kemudian orang yang diberikan harta, dengan harta tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menginfakkan harta tersebut, ya, siang hari dan malam hari, sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sudah masuk waktu azan, kita potong sejenak. Setelah azan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini, ya, dengan niat dia, dengan apa yang dia niatkan, ya, pahala mereka berdua sama. Pahala mereka berdua sama. Yang pertama, yang kedua, yang pertama diberikan ilmu dan harta, ya, banyak manfaat, banyak keutamaannya dia dapatkan, dan ini yang paling afdol. Yang kedua, dia diberikan niat, diberikan hati, ya, diberikan ilmu, kemudian niatnya tulus, walaupun tidak diberikan harta, pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Kemudian yang ketiga,
ya, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia serampangan tanpa ilmu, dia gunakan hartanya itu untuk hal-hal yang tidak baik, ya, tidak untuk menyambung tali silaturahmi, ya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang lain-lain. Ya, ini adalah tingkatan yang terburuk. Ini adalah tingkatan yang terburuk. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, seseorang yang tidak diberikan ilmu atau tidak diberikan harta, atau maupun tidak diberikan harta. Seseorang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, ya, sehingga orang yang keempat ini berangan-angan seperti yang dilakukan yang ketiga. Andai aku punya harta, aku akan lakukan seperti fulan. Apa? Menghambur-hamburkan uang, tidak dipakai di jalan Allah. Yang penting happy, ya. Maka mereka berdua ini sama dalam dosa. Mereka berdua ini sama-sama buruknya, dosanya sama, ya. Beruntunglah kalau kita menjadi orang yang pertama. Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta, ya. Dan adapun kalau kita menjadi golongan yang kedua, itu pun sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung kalau termasuk menjadi golongan yang kedua. Dengan niat yang baik, kita bisa seperti orang yang pertama, golongan yang pertama. Ini dalam masalah akhirat, ya. Ini dalam masalah akhirat. Kemudian, ya, tadi sikap seorang muslim terhadap saudaranya dalam perkara akhirat dan dalam perkara dunia. Dalam perkara akhirat telah disebutkan tadi ada 3 kondisi. Dalam perkara dunia ini juga ada 3 kondisi. Ini juga ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ya, kita lebih kaya dari saudara kita. Kita lebih kaya dari saudara kita. Sikap yang benar adalah kita menghadirkan perasaan ingin agar saudara kita berhasil seperti kita. Sikap yang benar adalah kita menghadirkan perasaan ingin agar saudara kita berhasil seperti kita. Nah, ini adalah sikap yang benar. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi kita, perekonomian kita sama dengan saudara kita. Perekonomian kita sama dengan saudara kita. Sikap yang benar adalah kita tidak merasa tersaingi oleh saudara kita. Sikap yang benar adalah kita tidak merasa tersaingi oleh saudara kita. Yang ketiga, kondisi saudara kita lebih kaya daripada kita. Kondisi saudara kita lebih kaya daripada kita. Apakah pada kondisi ini, ya, kita dianjurkan untuk kaya seperti saudara kita? Apakah di kondisi ini saat saudara kita lebih kaya, kita dianjurkan supaya bisa lebih kaya dari saudara kita atau seperti saudara kita? Ya, jawabannya dikatakan oleh beliau hafizahullah, jika kita ingin kaya bertujuan agar bisa melaksanakan umroh, haji, ya, atau amalan-amalan baik, maka ini baik, ya, maka ini baik. Bahkan, ya, keinginan ini bisa masuk dalam kategori yang pertama, keinginan dalam masalah akhirat, keinginan dalam masalah atau dalam perkara akhirat. Naam. Namun jika bukan karena hal ini, ya, tadi dipakai untuk menyaingi atau misalnya pingin lebih hebat, ya, ini tercela, ini bukan sesuatu yang baik.
Kata Nabi SAW, dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk melihat dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk melihat ke bawah. Ya, kata Nabi SAW, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Karena dengan begitu ya kalian tidak akan atau kalian akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Niat yang di bawah kita dalam perkara dunia, dan cukup ya menjadi motivasi kita kalau misalnya kita melihat seseorang yang ada di bawah kita, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, di sana ada anak-anak yang tidak sekolah, anak bisa sekolah, alhamdulillah. Betapa banyak anak-anak seumuran kita, seumuran antum ya, misalnya yang anak-anak SW itu di jalan ya, mengamen misalnya, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari, tidak sekolah. Di sini antum bersyukur sekolah. Antum dengan melihat seperti itu, melihat ke bawah, rasa syukur antum akan tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lihat ke atas, bukan sebaliknya, oh fulan di atas, ana harus lebih lagi dari fulan, harus lebih lagi dari fulan ya dalam masalah dunia. Oh fulan beli sepatu ini, ana harus yang lebih mahal. Enggak ya, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Lihatlah ke bawah, lihatlah ke bawah. Naam. Di sini penulis hafizahullah menyebutkan ya, inilah perincian sikap kita terhadap saudara mukmin lainnya. Jika kita memiliki perasaan seperti ini, maka insyaallah kita akan saling menyayangi ya, kita akan saling menyayangi. Jika terjadi kesalahan di antara kita, maka kita menegurnya dengan cara yang baik, bukan dengan caci maki. Betapa banyak saat ini kita dapati kebanyakan kaum muslimin itu saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua ya. Ini juga untuk diri pribadi, ini sebuah pesan dari penulis Al-Ustaz Firanda hafizallah ya, untuk kita semua ya. Apabila kita bisa mengamalkan hadis ini dengan baik, insyaallah akan saling menyayangi. Kita akan saling menyayangi, saling mengasihi sesama muslim ya, sesama muslim. Baik, ada sedikit lagi yang akan dibahas. Naam, tentang sikap isar, al-ithar ya. Apa itu isar? Ini lebih utama lagi dari yang disebutkan tadi ya. Ithar ya adalah keinginan seorang muslim agar saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Keinginan seorang muslim agar saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Inilah al-ithar ya. Muhammad bin Wasi' ya, Muhammad bin Wasi', naam, Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau berkata kepada anaknya, amma abuka fala kasarallahu fil muslimina mislahu. Adapun ayahmu, dia pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, adapun ayahmu, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang seperti dirinya. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti dirinya. Apa tujuannya? Beliau mengatakan ini ya, sikap ini adalah derajat yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwasanya hati seorang tersebut bersih ya. Dia menginginkan orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia menginginkan orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia merasa banyak kesalahan, banyak dosa. Semoga Allah tidak memperbanyak
orang muslimin seperti dirinya. Ini derajat yang sangat tinggi, isar, menginginkan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada dirinya. Dan isar ini ya ada dua kondisi. Al-ithar ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama dalam perkara dunia. Kondisi yang pertama dalam perkara dunia, dan ini hukumnya mustahab. Ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Naam. Ya. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Dan ini ya adalah sebuah kisah saat kaum muhajirin ya datang ke kota Madinah. Orang-orang Ansor, banyak dari mereka yang semangat menginginkan kebaikan lebih baik ya untuk orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sebuah kisah dari sahabat Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Sa'ad ibn Ar-Rabi' radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ma'ruf, beliau di kota Mekah seorang yang sangat kaya. Seorang yang sangat kaya, saudagar yang sangat kaya. Begitu hijrah, beliau tinggalkan semua hartanya, menjadi orang yang miskin. Beliau tinggalkan semua hartanya di kota Mekah, beliau hijrah bersama Nabi SAW ke kota Madinah. Nah, lalu oleh Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Kemudian apa kata Sa'ad ibn Ar-Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf? Inni aktsarul ansari malan. Sesungguhnya aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Fa aqsimu mali nisfain, maka aku akan membagi hartaku dua denganmu. Aku orang Ansor yang paling kaya, aku akan bagi harta ini dua denganmu. Walimra'atani, dan aku memiliki dua istri. Aku memiliki dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fasammiha li utalliqha. Lihatlah kepada mereka berdua, mana yang membuat dirimu suka, kasih tahu ke aku ceraikan. Ada dua istri, ya. Lihat keduanya, mana yang membuatmu suka, kasih tahu aku ceraikan. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Ya, kalau sudah selesai iddahnya, maka menikahlah dengan dia. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, barakallahu lak fi ahlika wa malik. Ya, semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan juga di dalam hartamu. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu. Aina sukukum? Ya, di mana pasar kalian? Di mana pasar kalian? Dari kisah ini kita mendapatkan ya bahwasanya orang-orang Ansor itu menginginkan kebaikan lebih baik lagi daripada diri mereka sendiri. Ya, ini sangat luar biasa. Adakah kita sudah sampai ke tingkat seperti ini? Ya, menginginkan kebaikan dalam perkara dunia untuk saudara kita sampai seperti ini? Ya, bahkan istri, misalnya ada dua istri, silakan lihat, kasih tahu aku ceraikan salah satunya. Ya, ini tingkatan yang sangat tinggi ya, sahabat. Kemudian ya, itu kondisi yang pertama dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia ini dianjurkan, disunnahkan. Kedua, isar dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendahulukan orang lain dalam masalah akhirat, maka ini hukumnya makruh. Contohnya misalnya kita ada di shaf pertama salat ya. Kemudian ya ada orang yang datang, misalnya kita katakan ustadz misalnya datang, antum duluan, anak-anak santri ya duluan, karena antum gak enak, ada ustadz datang, antum ustadz silakan ustadz, ya silakan ustadz. Di shaf pertama ini makruh ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam masalah akhirat, Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, ya berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Nah, dan masih ada banyak ayat ya yang menjelaskan, yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Naam. Jadi dalam masalah isar ini ya hendaknya dia lihat apakah dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat. Kalau dalam perkara dunia ini dianjurkan, ya, ini dianjurkan. Namun kalau dalam perkara akhirat ini dimakruhkan. Ya, kalau bisa antum duluan, ya, antum bersegera. Antum ada uang untuk bersedekah, ya, kemudian antum enggak mau bersedekah, antum kasih yang lain aja. Ini coba sedekah aja dengan itu. Ya, antum duluan. Ini silakan sedekah aja duluan, enggak apa. Atau misalnya anak enggak sedekah, enggak jadi, antum aja sedekah. Ya, ini dimakruhkan. Tapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Nah, ada pertanyaan kayaknya dari anak SW ini. Wallahu a'lam. Naam. Masalah keluarga ya, barakallahu fikum, bisa ditanyakan di lain waktu. Naam, hayakumullah, bisa ditanyakan di kelas saja ya. Belajar ya, insyaallah ya. Naam, bisa ditanyakan di kelas insyaallah. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan ana mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.